4 jenderal dan panglima perang Islam terhebat sepanjang sejarah. Dalam proses penyebaran agama Islam, telah terjadi banyak peristiwa heroik dan luar biasa. Salah satunya beberapa peperangan yang dilakukan oleh para mujahidin untuk mempertahankan kedaulatan Islam dan menyebarkan ajaran Islam ke penjuru dunia. Dari peperangan itulah kemudian lahir beberapa tokoh dan panglima perang yang dengan kehebatannya menjadikan mereka sebagai sosok luar biasa yang kita jadikan sebagai motivasi hingga saat ini. Dan berikut adalah 4 jenderal dan panglima perang Islam yang sangat luar biasa sepanjang sejarah. Tariq bin Ziyad dikenal sebagai penakluk Spanyol dan diakui sebagai salah satu komandan muslim terbesar sepanjang masa. Di mana ceritanya pada tahun 711 Masehi, beliau pernah memimpin tentara Bani Umayyah untuk meluncurkan invasi ke Spanyol. Pasukan pun mendarat di Gibraltar dengan membawa sekitar 10.000 pasukan. Terdapat kisah yang sangat heroik pada saat itu, di mana Tariq memerintahkan mereka semua untuk membakar semua kapal, sehingga tidak ada jalan sedikit pun bagi para pasukan itu untuk mundur, selain maju untuk bertempur dan mengalahkan tentara musuh. Pilihannya cuma dua, kalau maju mereka akan berperang dan mendapatkan ridho Allah, sementara mundur mereka akan mati tercebur ke laut dan matinya itu akan sia-sia. Hal inilah yang kemudian memecut semangat bertarung dari pasukan muslim hingga kemenangan pun jatuh ke tangan Islam. Khalid bin Walid dikenal sebagai panglima perang yang tak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Bahkan saking hebatnya, beliau sampai dijuluki sebagai pedang Allah. Banyak peperangan yang telah dipimpin oleh Khalid sepanjang sejarah Islam, dan salah satunya pencapaian strategis yang pernah diraih oleh Khalid adalah saat penaklukan Arab selama Perang Riddah, Persia, Mesopotamia. Hanya dalam waktu 4 tahun saja, yaitu pada tahun 632 sampai 636. Kehebatan Khalid juga terlihat saat pertempuran Yarmuk, di mana beliau memimpin 40.000 tentara dan mengemban misi dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam. Sementara pada saat itu musuh yang mereka hadapi adalah pasukan gabungan dari Armenia, Slavia, Ghassanid, dan pasukan Romawi Timur, sehingga tak tanggung-tanggung jumlahnya sekitar 150.000 orang. Namun dengan strategi yang luar biasa dan kecerdasan dari Khalid bin Walid, pasukan muslim pun berhasil memenangkan peperangan dan berhasil merebut Palestina, Suriah, serta Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinan dan sifatnya yang kesatria dan murah hati. Perjalanan militer Salahuddin dimulai di bawah komando pamannya yang bernama Sirkuh, dan sejak saat itulah beliau pun aktif mengikuti ke berbagai pertempuran. Diketahui beliau pernah memimpin pasukan muslim dalam Perang Salib II dan berhasil merebut Yerusalem yang pada saat itu dipimpin Belian dari Ibelin dalam 12 hari pertempuran. Istimewanya pada saat itu, Salahuddin ternyata tidak menyakiti satupun tawanan dan melepaskan semua tentara Kristen yang mau kembali ke Eropa. Muhammad Al-Fatih merupakan seorang Sultan Utsmaniyah yang dikenal telah menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur tahun 1453. Beliaulah merupakan sosok yang telah berhasil membawa pasukan muslim menembus kebuntuan selama berabad-abad untuk merebut Konstantinopel. Meskipun usianya pada saat itu baru 21 tahun, tapi beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan beliau mampu membuat meriam-meriam raksasa yang mampu menjebol benteng-benteng kota Konstantinopel. Selain itu, beliau juga pernah memerintahkan agar kapal-kapal Utsmaniyah diangkut melalui jalur darat untuk menghindari ranjau rantai yang dipasang di perairan Konstantinopel. Sehingga berkat beberapa strategi cerdasnya ini, pada tahun 1453, kota Konstantinopel pun akhirnya jatuh ke tangan Islam. Hal ini sekaligus membuktikan sabda Rasulullah SAW pada ratusan tahun silam yang mengatakan bahwa kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Di mana pada saat itu banyak kaum kafir yang meremehkan sabda dari Rasulullah SAW ini dan menganggapnya gila karena Konstantinopel merupakan kerajaan yang sangat besar dan sulit untuk ditaklukkan. Demikianlah sedikit kisah mengenai 4 jenderal dan panglima perang terhebat dalam Islam. Next, kita bahas apa lagi? Silahkan kalian buat komen di kolom komentar.